Dalam sejarah sepak bola dunia, hanya ada sedikit pemain yang benar-benar mengubah tendangan bebas menjadi seni. Dan hari ini, satu nama kembali berdiri di puncak perbincangan itu. Lionel Messi. Setiap kali bola mati di depan kotak penalti, stadion seakan berhenti bernapas. Bukan karena kebetulan, tapi karena semua orang tahu, ada kemungkinan besar itu akan menjadi gol. Dengan koleksi lebih dari 70 gol tendangan bebas panjang karirnya, Messi kini hampir menyentuh rekor milik sang maestro bola mati, Juninho Pernambucano. Nama Juninho selama bertahun-tahun dianggap sebagai raja tendangan bebas dunia. Tekniknya unik, efek bolanya sulit ditebak, dan jumlah golnya sempat terasa mustahil untuk dikejar. Namun, Messi perlahan mendekat. Yang membuat pencapaian ini luar biasa bukan hanya soal angka, tapi soal konsistensi. Messi bukan spesialis satu dimensi. Ia playmaker, ia pencetak gol dari open play, ia kreator assist. Tapi di saat yang sama, ia juga menjadi algojo mematikan dari bola mati. Dan bukan hanya Juninho yang rekornya terancam. Messi juga telah menyamai catatan tendangan bebas milik legenda Brasil, Pelé, sebuah nama yang identik dengan sejarah, kejayaan dan keabadian sepak bola. Bayangkan itu, dari generasi berbeda, dari era berbeda, dari gaya permainan berbeda, namun angka mereka kini sejajar. Yang membuat tendangan bebas Messi begitu spesial adalah presisinya. Ia tidak selalu mengandalkan kekuatan, tidak selalu mengandalkan kecepatan bola. Ia mengandalkan sudut, ia mengandalkan kalkulasi, ia membaca posisi kiper, tinggi pagar hidup, bahkan jarak langkah terakhirnya. Banyak pemain hebat memiliki tendangan keras. Banyak pemain berbakat memiliki akurasi. Tapi hanya sedikit yang memiliki kombinasi ketenangan, visi, dan eksekusi sekelas Messi. Dan yang lebih menggetarkan, rekor ini belum berhenti. Setiap musim, setiap pertandingan, peluang itu selalu ada. Satu pelanggaran kecil di tepi kotak penalti bisa berarti satu langkah lebih dekat menuju puncak sejarah. Jika Juninho adalah simbol spesialis tendangan bebas, jika Pelé adalah simbol legenda abadi, maka Messi adalah perpaduan keduanya. Maestro yang hidup di era modern, namun meninggalkan jejak klasik. Dan mungkin dalam waktu yang tidak lama lagi, dunia tidak lagi mengatakan hampir mengejar. Dunia akan mengatakan, ia telah melampaui. Karena ketika bola itu diletakkan, dan Messi mengambil ancang-ancang, kita semua tahu itu bukan sekedar tendangan bebas. Itu adalah momen sejarah yang sedang ditulis. Dalam sepak bola, ketika kita membahas gol dari luar kotak penalti, seringkali orang langsung membayangkan satu hal, tendangan keras dari jarak jauh. Bola melaju kencang, terlihat spektakuler, dan terasa dramatis ketika masuk ke gawang. Namun dalam analisis sepak bola modern, gol jarak jauh sebenarnya tidak dinilai dari seberapa keras bola ditendang, dan juga bukan dari seberapa jauh jaraknya dari gawang. Yang menjadi ukuran utama justru jauh lebih sederhana. Apakah tembakan itu cukup akurat untuk berubah menjadi gol? Karena pada akhirnya, statistik sepak bola tidak mencatat seberapa keras bola meluncur. Statistik hanya mencatat apakah bola itu masuk ke gawang atau tidak. Disinilah menariknya ketika kita melihat perbandingan dua ikon besar era modern, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Jika pembahasannya kita fokuskan hanya pada gol dari luar kotak penalti lewat open play, ada satu fakta statistik yang cukup menarik. Lionel Messi telah mencetak sekitar 106 gol dari luar kotak penalti dalam permainan terbuka sepanjang karirnya. Sementara Cristiano Ronaldo mencatat sekitar 72 gol open play dari luar kotak penalti. Angka ini menunjukkan satu hal penting tentang bagaimana gol jarak jauh sebenarnya bekerja dalam sepak bola bukan selalu tentang kekuatan tendangan, tetapi tentang akurasi arah bola, tentang bagaimana seorang pemain membaca ruang kecil di depan gawang, lalu menempatkan bola tepat di sudut yang sulit dijangkau kiper. Banyak gol jarak jauh Messi bahkan tidak terlihat terlalu keras, namun bola melengkung dengan presisi, melewati pemain bertahan dan akhirnya bersarang di gawang. Sebuah contoh bahwa dalam sepak bola modern, ketepatan seringkali lebih mematikan daripada sekedar kekuatan. Sementara itu, Cristiano Ronaldo
tetap dikenal sebagai salah satu pencetak gol paling spektakuler dalam sejarah permainan. Tendangan jarak jauhnya sering terlihat eksplosif dan menggetarkan stadion. Tetapi ketika kita melihat statistik khusus gol luar kotak penalti dari open play, angka-angka itu memberikan perspektif yang cukup menarik bagi para penggemar sepak bola. Karena pada akhirnya, dalam permainan ini, yang dihitung bukanlah seberapa keras bola ditendang, melainkan seberapa sering tembakan itu benar-benar menjadi gol. Dan di titik itulah statistik mulai berbicara dengan caranya sendiri. Tanpa perlu banyak klaim, tanpa perlu banyak perdebatan panjang. Karena terkadang dalam sepak bola, angka sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Who is the best player in the world? Stunning! Messi, give it to... Sepak bola seringkali menghadirkan momen yang sederhana, tetapi terasa sangat istimewa ketika dilakukan oleh pemain yang tepat. Dan itulah yang kembali diperlihatkan oleh Lionel Messi saat Inter Miami menghadapi DC United di ajang MLS. Di pertandingan yang berlangsung ketat tersebut, Messi sekali lagi menjadi pusat perhatian, bukan hanya karena namanya, tetapi karena keputusan dan ketenangan yang ia tunjukkan dalam satu momen penting di depan gawang. Saat menerima umpan terobosan yang membelah pertahanan lawan, Messi bergerak dengan sangat tenang. Ia tidak terburu-buru, ia tidak panik. Dalam sepersekian detik, ia melihat kiper sudah keluar dari posisinya. Dan seperti yang sudah sering kita lihat sepanjang karirnya, Messi memilih solusi yang paling sederhana namun paling efektif. Dengan sentuhan yang sangat lembut, ia mencungkil bola melewati kiper. Sebuah chip finish yang terlihat sederhana, tetapi sebenarnya membutuhkan kecerdasan membaca situasi, teknik tinggi, dan ketenangan luar biasa. Bola pun masuk ke gawang dan stadion kembali bergemuruh. Gol tersebut membantu Inter Miami mengamankan kemenangan 2-1 atas DC United. Namun di balik gol itu, ada cerita yang jauh lebih besar dari sekedar hasil pertandingan. Karena gol tersebut adalah gol ke-899 dalam karier profesional Lionel Messi. Sebuah angka yang menggambarkan perjalanan panjang seorang pemain yang telah mendominasi sepak bola dunia selama hampir 2 dekade. Sejak memulai karier profesionalnya bersama FC Barcelona, Messi telah mencetak ratusan gol yang menjadi bagian dari sejarah klub tersebut. Dari dribble legendaris melewati banyak pemain, tendangan bebas yang melengkung indah, hingga gol-gol penting di berbagai kompetisi. Dan menariknya, bahkan di usia yang sudah tidak muda lagi untuk ukuran pesepak bola, Messi tetap menunjukkan kualitas yang sama, visi bermain yang tajam, kontrol bola yang luar biasa, serta kemampuan mencetak gol dalam berbagai situasi. Gol chip ke gawang DC United ini mungkin terlihat sederhana, tetapi justru kesederhanaan itu yang menjadi ciri khas Messi. Ia tidak selalu membutuhkan kekuatan besar atau aksi spektakuler. Kadang cukup satu sentuhan halus dan semuanya selesai. Sekarang dunia sepak bola berada di ambang momen bersejarah berikutnya. Karena setelah gol ini, Lionel Messi hanya berjarak 1 gol lagi dari angka 900 gol dalam karir profesionalnya. Sebuah pencapaian yang sangat jarang terjadi dalam sejarah sepak bola. Dan jika 1 gol lagi itu datang dalam waktu dekat, maka angka 900 bukan hanya sekedar statistik. Itu akan menjadi simbol dari konsistensi, kejeniusan, dan perjalanan panjang seorang pemain yang telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Jadi ketika kita menyaksikan gol chip sederhana itu, sebenarnya kita sedang melihat sesuatu yang lebih besar. Kita sedang menyaksikan sejarah yang terus ditulis oleh Lionel Messi. Dan sekarang dunia hanya menunggu satu hal. Gol ke-900 Lionel Messi. Messi! Messi! Are you kidding me? Come on! This man is absolutely mainline to pure footballing! Ketika kita berbicara tentang standar tertinggi dalam sepak bola dunia, kita sebenarnya sedang berbicara tentang tolak ukur, tentang batas. Tentang titik di mana kualitas tidak lagi diperdebatkan, melainkan diakui. Dan dalam 2 dekade terakhir, nama Lionel Messi perlahan berubah dari sekadar pemain hebat menjadi standar itu sendiri. Mengapa Messi disebut sebagai standar sepak bola tertinggi? Karena ia menyatukan 2 hal yang hampir mustahil digabungkan, keindahan dan efektivitas. Banyak pemain indah ditonton, tapi tidak selalu menentukan. Banyak pemain menentukan, tapi tidak selalu indah. Messi menghadirkan keduanya dalam satu tubuh yang sama. Setiap sentuhan memiliki estetika, namun setiap keputusan memiliki tujuan. Di level tertinggi, sepak bola bukan lagi soal trik.
Ia soal efisiensi ruang, waktu, dan keputusan. Messi menjadikan keputusan sebagai seni. Ia tahu kapan menggiring, kapan melepas umpan, kapan menahan tempo. Ia tidak bermain cepat untuk terlihat cepat. Ia bermain tepat untuk selalu relevan. Standar tertinggi bukan hanya soal kemampuan individu, tapi konsistensi di panggung terbesar. Messi juga mengubah ekspektasi. Angka gol dan assist yang dulu terasa luar biasa, menjadi terasa normal karena dirinya. Musim dengan 30 atau 40 gol tidak lagi dianggap fenomenal, karena ia pernah melampauinya. Ia memaksa dunia menaikkan definisi luar biasa. Namun yang membuatnya benar-benar menjadi standar tertinggi adalah kecerdasannya memahami permainan secara kolektif. Ia bukan hanya pencetak gol, bukan hanya pemberi umpan. Ia arsitek. Ia pembaca pola. Ia penentu ritme. Ia membuat pemain di sekitarnya tampil lebih baik. Sepak bola modern menuntut fleksibilitas. Bisa mencetak, bisa mencipta, bisa turun membantu build up, bisa memecah blok rendah. Messi melakukan semuanya dalam satu pertandingan tanpa kehilangan identitas. Dan mungkin yang paling mendasar, ia membuktikan bahwa tinggi badan, fisik, dan postur bukan batas untuk mencapai puncak. Bahwa teknik, visi, dan kecerdasan bisa mengalahkan struktur paling kokoh sekalipun. Back to Messi! Standar tertinggi dalam sepak bola bukan hanya tentang trofi. Ia tentang pengaruh. Tentang bagaimana generasi berikutnya tumbuh dengan membandingkan dirinya pada satu nama. Dan ketika pemain muda ditanya, seberapa bagus kamu ingin menjadi? Jawaban yang tak terucap seringkali sama. Setinggi Messi.